Pak Joko berharap kegiatan ini akan memotivasi kalian untuk selalu senang dengan buku, ya. Karena apa, anak-anak? Kurang lebih dari perpustakaan daerah Kabupaten Sumeneb, dan kalian akan bisa memilih berbagai judul buku. Itu yang bisa Pak Joko sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kiranya sudah cukup kalian membaca. Oleh karena itu, sekarang masing-masing kelas harus tampil di depan kantor ini untuk menceritakan apa yang telah dibaca. Dimulai dari kelas tinggi, yaitu kelas 6. Siapa yang menjadi perwakilan kelas 6 untuk bercerita di sini? Ayo cepat, Reza. Ya baik. Ayo kelas 5 kok malu-malu semua. Assalamualaikum, saya akan menceritakan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun yang keempat. Ia diutus oleh Allah SWT untuk kembali ke agamanya yang lurus. Tetapi para kaumnya melupakan ajarannya. Ia berjanji kepada Nabi Ilyas untuk kembali ke agamanya. Tetapi para kaumnya mengingkari janji Nabi Ilyas. Nabi pun berdoa kepada Allah untuk memberi ujian kepada para kaumnya, dan para kaumnya pun menghiraukan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan serigala penunggu jembatan. Pada suatu hari ada 3 domba kecil bersaudara. Mereka ingin pergi ke lembah yang banyak rumputnya di seberang sungai. Satu-satunya jalan untuk ke sana adalah jembatan kecil yang ditunggui oleh serigala buta. Serigala buta itu tinggal di bawah jembatan. Sebelum mereka berangkat, ketiga domba itu bersiap-siap. Si domba sulung mandi dengan sabun mawar sehingga tubuhnya harum bunga mawar. Si domba tengah mandi dengan sabun melati sehingga tubuhnya harum bunga melati. Tetapi domba bungsu malas mandi. Menjelang perjalanan, mereka pun sampai di jembatan itu. Si domba sulung mendapat giliran pertama. Tetapi saat si domba sulung itu lewat di jembatan itu, serigala buta tidak menyadari. Ia kira itu adalah petani mawar. Dan si domba tengah lewat mendapat giliran kedua. Tetapi saat si domba tengah lewat, serigala buta pun tidak menyadari. Ia kira itu adalah petani melati. Si domba bungsu mendapat giliran pertama. Saat si domba bungsu lewat, serigala langsung menyadari itu adalah bau domba dan langsung menangkap si domba bungsu dan memangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan Nabi Zulkifli. Pada suatu hari ada raja yang menguasai negara Syam. Raja itu tidak mempunyai keturunan. Maka raja itu membuat surat untuk
para masyarakatnya. Tetapi tidak ada yang mau menggantikan si raja. Raja pun kecewa. Lalu esoknya ada anak yang bernama Basor, anak Nabi Ayub. "Siapa namamu anak muda?" kata si raja. "Nama saya adalah Basor, anak Nabi Ayub. Aku bisa menggantikanmu, Raja," kata si Basor. Tetapi raja pun tidak percaya karena dia bisa memegang 3 janji. Tetapi raja pun memberikan keturunannya kepada Basor dan Basor pun menjadi raja. Masyarakatnya sangat senang karena mempunyai raja baru. Dan esok malamnya ada seorang laki-laki yang bernama Iblis. Dia tidak suka Basor. Dia ingin menguji kemarahan Basor. Pada malam itu Basor beribadah di rumahnya dan ingin tidur, tetapi ada yang mengetok pintu. Dan Basor pun membukanya. Ada seorang laki-laki yang bernama Iblis. Iblis itu berpura-pura menjadi lelaki muda. Kata si lelaki muda itu, "Aku punya masalah." Karena Basor masih tidak tidur, Basor pun mengajak dia ke dalam rumahnya sambil berbincang. Tetapi Basor tidak marah sekali. Iblis pun kecewa karena tugasnya tidak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan dengan berpuasa. Hana sedang bermain boneka beruang dan boneka kelinci di ruang tamu. "Beruang, kamu kan sudah gendut, jadi harus puasa ya, biar kurus seperti aku. Dari tadi masih jam 4 terus. Kapan sih buka puasanya?" Hana cemberut. Tiba-tiba Ali masuk membawa mangga dan rambutan pemberian tetangga. "Wah, asik, Kak Ali bawa mangga dan rambutan. Nanti buka puasanya banyak makanan. Kalau tidak salah tadi Bunda bawa melon, kue dan cendol dari pasar. Bunda juga beli ayam goreng kesukaan Hana." "Astagfirullah Hana, kamu puasa kan? Kok sudah membicarakan makanan melulu? Hana kan cuma membayangkan nanti buka puasanya pasti nikmat karena banyak makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kata yang bijaksana.
Di sebuah danau yang kecil hidup sebuah keluarga kata yang terdiri dari Pak Kata, Bu Kata, Si Kata kecil dan Eyang Kata. Sudah beberapa hari danau tempat tinggal mereka mengalami kekeringan sebab musim kemarau sehingga tak ada air untuk berenang dan minum. Mereka tidak mungkin tetap tinggal di danau itu sehingga Pak Kata memutuskan untuk mengajak keluarganya pindah dan mencari tempat tinggal baru. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya keluarga Kata itu menemukan sumur yang airnya penuh. Hore, senangnya kita bisa minum dan berenang sepuasnya, kata-kata kecil girang. Semua keluarga Kata ikut gembira kecuali Eyang Kata. Kenapa Eyang tidak ikut senang? Tanya Kata kecil. Bagaimana aku bisa bahagia jika ini semua hanya bersifat sementara? Ujar Eyang Kata bijaksana. Maya apa? Tanya Pak Kata. Begini anakku, bagaimana kita bisa keluar dari sumur ini jika air sumur ini tiba-tiba surut? Kata Eyang Kata. Tapi karena terlampau senang mendapatkan tempat tinggal baru, mereka tidak memperdulikan nasihat Eyang Kata. Sehingga suatu hari saat Pak Kata pergi mencari makanan, semua keluarga Kata sedang tidur lelap. Mereka tidak sadar kalau air sumur tiba-tiba surut. Ketika Pak Kata kembali dan mengetahui kejadian itu, ia sangat menyesal dan meminta maaf kepada Eyang Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan babi pemalas dengan kelinci. Pada suatu hari, kelinci bekerja mencari makan, namun dia mendapatkan sebuah wortel bekalnya untuk malam nanti. Ia lalu berjalan-jalan. Tidak lama ia melupai jalan pulang. Ketika ia mau memilih, kata kelinci, terserah, aku mau pilih yang mana. Kata
kelinci. Tidak lama kemudian dia memilih arah ke kiri. Tidak lama kemudian dia mendengarkan suara tangisan. Namun ia menyampirinya. Namun ketika ia melihatnya, itu adalah babi. Babi itu menangis karena kelaparan makan 2 hari. Si kelinci kasihan, dia mau kasih bekalnya yang mau dimakan malam nanti. Ketika ia mau diberinya, dihalang sama kucing karena kata si kucing, babi itu pemalas. Walaupun kelinci kasihan, ia masih mau mengasihkan bekalnya. Tidak lama kemudian dia menemukan si babi. Dia ketika mau memberinya dihadang oleh kucing. Si babi namun tidak boleh sama kucing. Kata kelinci harus bekerja ke babi pemalas itu. Namun ketika ia bekerja, perutnya kenyang sekali. Ternyata mengetahuinya, ia tahu kalau bekerja itu kenyang. Kemudian dia semua itu berjalan-jalan. Babi pemalasnya berjalan. Ketika ia lapar, tinggal mencari makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tampilan dari kelas 1 Vian ya. Perwakilan kelas 1. Ayo kelas 1. Ayo siapa kelas 6? Ya, Ica belum mengambil. Diana dan Ita kelas 2. Ayo silakan, siapa yang duluan? Untuk hari ini literasi ditutup, cukup sampai di sini ya. Tutup dulu, kalian tutup bukunya. Silakan kembali ke kelas masing-masing.